Hey guys, ini dia Microair L17, seri terbaru lagi dari Microair. Yang kemarin L16 desainnya mirip dengan DT95 ya guys. Untuk harganya sendiri ini sekitar 400 ribuan atau 25 dolar sampai 30 dolar di all shop luar. Kalau di Indonesia ini harganya pasti lebih mahal ya guys. Oh ya, jika kamu suka dengan video-video saya, bisa dibantu subscribe-nya dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kita lihat di dalam kemasannya ini ada kabel charger magnet 2 pin dan user manual. Dia memakai app-nya Fit Cloud Pro. Nanti kita pairing. Ya, ini tampilannya seperti ini. Terlihat mirip banget dengan L11 yang pernah saya review guys. Di bagian bezelnya yang terlihat mirip banget ya. Untuk di bagian case-nya ini terlihat tebal ya, seperti L15, cukup bulky. Case diameternya ini 47 mm dengan tingginya 51,5 mm. Ketebalannya sampai 13,2 mm, cukup lumayan tebal. Untuk ukuran strapnya ini 22 mm dengan materialnya ini stainless steel model Milanese. Bisa diganti-ganti dengan strap lainnya yang ukurannya sama ya guys. Untuk beratnya sendiri ini juga tidak sampai 100 gram nih guys, masih cukup ringan menurut saya. Untuk layar sendiri ukurannya ini 1,3 inch dengan resolusinya 360 x 360 pixel, sudah IPS screen. Chipsetnya menggunakan RTL 8762C. Kita lihat untuk tampilan UI-nya ini sudah yang terbaru ya guys. Di bagian menunya ini juga mirip-mirip dengan SG3. Di menu olahraga tersedia sampai 10 fitur exercise. Tombol yang bawah ini berfungsi untuk ke menu pintas olahraga. Jadi tidak usah repot-repot mencari fitur olahraga ya guys. Ketika saya pakai ke tangan saya yang ukurannya 16 cm, strapnya ini cukup nyaman menurut saya guys. Backup gesturnya juga berfungsi dengan baik. Cuma terlihat agak kebesaran di bagian case-nya nih guys. Lebih cocok kalau yang pakai tangannya lebih besar ya. Untuk tampilan app Fit Cloud Pro-nya ini seperti ini guys, bisa download di Play Store. Untuk pairing ya seperti biasa ya guys. Di bagian message notification-nya kita bisa aktifkan banyak sekali aplikasi seperti WeChat, WhatsApp, Viber, dan lain-lain. Untuk Race to Wake Up ini harus diaktifkan melalui aplikasi ya guys. Remote kamera bisa di-check aja smartwatch-nya, nanti timer akan berjalan. Di dial center ini banyak sekali tambahan watch face. Untuk watch face analognya ini keren-keren nih guys, banyak banget. Seperti biasa ya, untuk sinkronisasinya lumayan cukup lama, jadi harus bersabar. L17 ini juga bisa terhubung ke Google Fit. Tampilan notifikasi telepon masuknya ini seperti ini guys, dia hanya getar aja ya. Untuk notifikasi pesan masuk WhatsApp seperti ini, dia tidak bisa membaca banyak karakter. Oh ya, untuk kapasitas baterainya sendiri ini 300 mAh, tertulisnya bisa bertahan mode standby sampai 7 hari. Kalau sering terhubung ke Bluetooth tidak sampai 7 hari guys. Ketika saya pegang tanpa menggunakan strap, smartwatch ini berasa ringan banget guys. Sepertinya materialnya ini dari plastik ya. Mirip L15, ringan tapi tebal. Saya sangat tidak merekomendasikan untuk tangan yang kecil seperti saya nih guys. Ini saya tes fitur blood pressure dan heart rate-nya memakai alat Omron. Dengan catatan tidak ada alat yang sempurna seakurat 100% ya guys. Dan mengingat untuk smartwatch ini juga harganya tidak sampai 1 juta ya guys, cukup low budget. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya share dari Microair L17. Jangan lupa bantu subscribe dan follow Instagram saya @fredius. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Saya Freddy and see you next video.